Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Murid Geo, tempat di mana kita menjelajahi dunia dengan cara informatif dan edukatif. Kali ini, kita akan membawa kalian ke sebuah negeri yang kini tengah menjadi perhatian dunia. Negeri yang punya sejarah panjang, budaya kaya, dan lanskap alam yang memukau. Inilah Ukraina, jantung Eropa Timur yang sedang menulis salah satu bab terpenting dalam sejarah modern. Mungkin selama ini kalian mengenal Ukraina lewat berita konflik atau ketegangan geopolitik. Tapi tunggu dulu, Ukraina adalah jauh lebih dari itu. Tahukah kalian bahwa negara ini dulunya merupakan bagian dari pusat peradaban Slavia Timur? Bahwa Kiev pernah menjadi ibu kota kerajaan besar bernama Kievan Rus, yang menjadi cikal bakal negara-negara seperti Rusia dan Belarus hari ini? Atau bahwa Ukraina punya padang stepa yang luas, hutan yang lebat, pegunungan Karpatia yang memukau, hingga Laut Hitam yang memeluk garis pantainya? Bahkan, negara ini dikenal sebagai lumbung gandum Eropa karena kesuburan tanahnya yang luar biasa. Namun, di balik segala keindahan dan potensinya, Ukraina juga sedang menghadapi tantangan besar, konflik, identitas nasional, dan perjuangan mempertahankan kedaulatan. Nah, di episode ini, kita akan membahas Ukraina dari berbagai sisi, geografi, sejarah, budaya, politik, hingga realita hari ini yang begitu kompleks. Jadi, siap-siap membuka wawasan, dan lihatlah bagaimana Ukraina bukan hanya sebuah negara, tapi juga sebuah kisah tentang ketahanan, kebudayaan, dan semangat hidup. Selamat menyimak dan stay tune ya! Para pelajar, sebelum kita menyelami sejarah dan budaya Ukraina, mari kita mulai dengan memahami bentang geografis negara ini, yang sangat menentukan peran strategisnya di Eropa. Ukraina terletak di kawasan Eropa Timur, berbatasan langsung dengan Rusia di timur dan timur laut, Belarus di utara, Polandia, Slowakia, dan Hungaria di barat, Rumania dan Moldova di barat daya, serta Laut Hitam dan Laut Azov di bagian selatan. Letaknya yang strategis membuat Ukraina menjadi penghubung alami antara Asia dan Eropa, serta jalur penting dalam sejarah perdagangan dan konflik geopolitik. Dengan luas wilayah sekitar 603.550 km persegi, Ukraina merupakan negara terbesar di Eropa, jika tidak menghitung Rusia, karena sebagian besar wilayah Rusia secara geografis masuk ke kawasan Asia. Luasnya mencakup dataran rendah, pegunungan, sungai besar, dan kawasan pesisir yang subur. Secara topografi, sebagian besar wilayah Ukraina adalah dataran rendah dan perbukitan yang luas, seperti dataran tinggi Podolia dan dataran rendah Dnieper. Di bagian barat terdapat pegunungan Karpatia, yang menjadi rumah bagi lanskap hijau, lembah pegunungan, dan desa-desa tradisional yang masih asri. Sedangkan di bagian selatan, kita bisa menemukan dataran pesisir Laut Hitam dan Laut Azov yang landai. Salah satu fitur geografis paling penting Ukraina adalah Sungai Dnieper, salah satu sungai terbesar di Eropa, yang mengalir dari Belarus hingga ke Laut Hitam dan membelah negara ini menjadi bagian timur dan barat. Sungai ini menjadi jalur perdagangan, sumber air, dan energi penting sejak ribuan tahun lalu. Ibu kota Ukraina adalah Kiev atau Kiev, yang terletak di bagian utara tengah negara ini, di tepi sungai Dnieper. Kota ini bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tapi juga salah satu kota tertua di Eropa Timur yang syarat dengan nilai sejarah dan simbol kebangkitan nasional Ukraina. Jumlah penduduk Ukraina saat ini diperkirakan sekitar 36 juta jiwa per 2025, dan angka ini menurun dibanding sebelumnya, terutama karena perpindahan penduduk akibat konflik bersenjata yang masih berlangsung. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Ukraina,
sebuah bahasa Slavia Timur yang memiliki aksen dan bunyi khas tersendiri. Di beberapa wilayah timur dan selatan, bahasa Rusia juga masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mata uang yang digunakan di Ukraina adalah hryvnia dan memiliki kode internasional UAHJ. Nah, kalau soal tempat wisata dan situs bersejarah, Ukraina punya banyak banget. Sebut saja, Kyiv-Pechersk Lavra, kompleks biara kuno yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Lviv Old Town, kota tua bergaya Eropa Tengah yang romantis dan kaya sejarah. Carpathian Mountains, untuk para pecinta alam dan petualangan di alam bebas. Chernobyl, kota yang dikenal karena bencana nuklir tahun 1986 dan kini menjadi destinasi wisata sejarah dan edukasi. Odessa, kota pelabuhan eksotis di Laut Hitam dengan arsitektur neoklasik dan pantai-pantai cantik. Lalu, dari mana asal nama Ukraina? Secara etimologis, Ukraina berasal dari kata Slavia kuno yang berarti perbatasan atau wilayah perbatasan. Nama ini mencerminkan posisi Ukraina sebagai negeri yang selalu berada di titik temu antara kekuatan besar, Kekaisaran Rusia, Polandia, Ottoman, hingga Uni Soviet. Dan untuk fakta unik, tahukah kalian kalau Ukraina memiliki salah satu terowongan cinta alami paling terkenal di dunia? Yap, namanya Tunnel of Love, sebuah jalur rel kereta yang dipenuhi pohon rindang membentuk terowongan hijau romantis. Viral di media sosial dan jadi lokasi favorit untuk foto prewedding. Selain itu, Ukraina juga terkenal sebagai rumah bagi arsitek dan insinyur luar angkasa semasa era Soviet. Bahkan, roket-roket luar angkasa Uni Soviet dulu banyak yang dirakit di wilayah Ukraina. Jadi, bisa disimpulkan, secara geografis, Ukraina bukan hanya besar secara ukuran, tapi juga besar dalam potensi, dari sumber daya, lanskap alam, hingga posisi strategisnya yang membuat negara ini selalu relevan dalam peta global. Nah para pelajar, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat seru dan penting, sejarah Ukraina. Sebuah kisah panjang tentang tanah yang subur, peradaban kuno, penjajahan besar, perjuangan identitas, hingga akhirnya berdiri sebagai negara yang berdaulat. Mari kita mulai dari ribuan tahun lalu. Wilayah Ukraina saat ini dulunya dihuni oleh berbagai suku dan bangsa kuno. Salah satu yang paling terkenal adalah bangsa Skythia, bangsa pengembara berkuda yang menguasai dataran luas Ukraina Selatan sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Mereka dikenal sebagai petarung tangguh dan meninggalkan peninggalan arkeologis luar biasa, seperti perhiasan emas dan kuburan besar, kurgan. Selain itu, di pesisir Laut Hitam, bangsa Yunani kuno juga sempat mendirikan koloni-koloni dagang seperti Olbia dan Chersonesus. Masuk ke abad ke-9 Masehi, muncul sebuah kerajaan besar bernama Kievan Rus, yang berpusat di kota Kyiv. Kievan Rus adalah konfederasi Slavia Timur yang menjadi cikal bakal negara Ukraina, Rusia, dan Belarus modern. Di masa inilah terjadi kristenisasi Rus tahun 988, saat Pangeran Vladimir I memeluk Kristen Ortodoks dan menjadikannya agama resmi. Peristiwa ini sangat penting karena hingga hari ini, identitas religius Ukraina banyak bersumber dari akar ini. Namun, Kievan Rus mulai melemah karena konflik internal dan invasi dari luar, terutama ketika bangsa Mongol menyerbu dan menghancurkan Kyiv tahun 1240. Dari sinilah Ukraina masuk ke masa-masa penjajahan dan dominasi asing. Selama berabad-abad setelahnya, wilayah Ukraina Barat dikuasai oleh Polandia-Lituania, sementara bagian timur makin dipengaruhi oleh Kekaisaran Rusia. Disinilah muncul kelompok Kozak Zaporozhia, pejuang semi-nomaden yang jadi simbol perlawanan rakyat Ukraina terhadap dominasi asing. Tahun 1654, dalam situasi genting, para Kozak menandatangani perjanjian Pereyaslav yang membuat sebagian Ukraina berada di bawah perlindungan Rusia. Namun dari sinilah, dominasi Rusia mulai menguat, dan budaya Ukraina pun ditekan secara politik dan linguistik.
Masuk ke abad ke-18 dan ke-19, hampir seluruh wilayah Ukraina akhirnya dikuasai oleh Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Austro-Hungaria. Nasionalisme Ukraina mulai tumbuh pada masa ini, namun belum mampu membentuk negara merdeka. Barulah setelah Revolusi Rusia tahun 1917, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi sayangnya hanya bertahan sebentar. Pada 1922, Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet sebagai Republik Sosialis Soviet Ukraina. Masa Soviet ini penuh warna. Di satu sisi, terjadi industrialisasi besar-besaran. Tapi di sisi lain, rakyat Ukraina mengalami penderitaan hebat, terutama saat Holodomor, bencana kelaparan tahun 1932-1933 yang diduga disengaja oleh kebijakan Stalin. Jutaan orang tewas dalam tragedi ini. Lalu datang Perang Dunia Kedua, di mana Ukraina menjadi medan tempur besar antara Nazi dan Soviet, dan menderita kehancuran besar-besaran. Setelah Uni Soviet runtuh tahun 1991, Ukraina resmi merdeka dan mulai membangun institusi negaranya sendiri. Namun perjuangan belum berakhir. Tahun 2004 terjadi Revolusi Oranye, protes besar atas kecurangan pemilu. Kemudian, pada 2014, meletus Revolusi Euromaidan, di mana rakyat menggulingkan Presiden pro-Rusia dan ingin mendekat ke Eropa. Tapi hal ini memicu krisis besar. Rusia mencaplok Crimea, dan terjadi konflik bersenjata di wilayah Donbas, timur Ukraina. Puncaknya, tahun 2022, Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina, yang hingga kini masih berlangsung. Perang ini bukan hanya tentang wilayah, tapi soal identitas, kedaulatan, dan masa depan Ukraina sebagai bangsa merdeka. Jadi, pelajar semua, sejarah Ukraina adalah kisah tentang tanah yang terus diperebutkan, rakyat yang terus berjuang, dan identitas yang tak pernah padam meski tertindas. Dari Kievan Rus hingga Kiev masa kini, Ukraina adalah negeri yang kuat, berdiri tegak meski berkali-kali dijatuhkan. Para pelajar, setelah kita menyelami sejarah panjang Ukraina, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang bikin negara ini makin menarik, budaya. Ukraina bukan hanya soal konflik dan perjuangan, tapi juga tentang warisan kaya yang tumbuh dari campuran Timur dan Barat, Ortodoks dan Katolik, kuno dan modern. Warga Ukraina terkenal akan keramahan dan kuatnya nilai kekeluargaan. Di desa-desa, kita masih bisa menemukan gaya hidup tradisional yang dekat dengan alam. Di kota, modernitas bergerak cepat, tapi nilai-nilai lama tetap dijaga. Misalnya, pentingnya perjamuan bersama keluarga, terutama saat hari-hari besar keagamaan, masih jadi tradisi yang kuat. Salah satu aspek yang unik adalah rumah tradisional Ukraina atau chata, rumah-rumah putih beratap jerami dengan dekorasi bunga warna-warni di dinding atau pagar. Biasanya rumah ini juga punya taman kecil yang ditanami bunga dan sayur, suasana yang hangat dan penuh cinta. Mayoritas penduduk Ukraina menganut Kristen Ortodoks, tapi ada juga komunitas besar Katolik Yunani, Yahudi, Islam, dan bahkan Protestan. Terlihat dari banyaknya gereja tua yang megah, seperti Katedral Saint Sophia di Kiev yang masuk situs warisan dunia UNESCO. Toleransi antaragama menjadi semakin penting, terutama setelah Ukraina menyatakan dirinya sebagai negara demokratis dan multikultural pasca kemerdekaan. Dalam kuliner Ukraina, sangat kaya dan penuh cita rasa. Makanan yang paling terkenal mungkin adalah borsh, sup bit merah yang disajikan panas atau dingin, lengkap dengan krim asam. Ada juga varenki, semacam dumpling isi kentang, keju, atau buah, dan holubtsi, gulungan kol isi daging dan nasi. Di pedesaan, roti dianggap suci. Bahkan dalam tradisi pernikahan atau penyambutan tamu, roti khusus yang disebut korovai disajikan dengan garam sebagai simbol persahabatan dan kemakmuran. Selain itu, budaya tarian rakyat Ukraina sangat ekspresif dan penuh energi. Salah satu yang paling ikonik adalah hopak, tarian dengan lompatan dan gerakan kaki cepat yang biasanya dibawakan pria,
simbol keberanian dan kekuatan. Musik rakyat juga sangat khas, dengan alat musik tradisional seperti bandura dan kobza. Lagu-lagu rakyat Ukraina sering menceritakan kisah cinta, perjuangan, atau pujian terhadap alam. Setiap tahunnya, Ukraina menggelar banyak festival budaya, seperti Vyshivanka Day, perayaan baju tradisional bersulam khas Ukraina, dan Kupala Night, festival musim panas yang merayakan cinta, air, dan api, lengkap dengan ritual melompati api dan menghanyutkan karangan bunga di sungai. Dan tentu saja, dalam beberapa tahun terakhir, Ukraina juga tampil bersinar di panggung dunia seperti Eurovision Song Contest, di mana mereka sering menyampaikan pesan budaya dan politik lewat musik modern dan tradisi lokal. Jadi para pelajar, budaya Ukraina adalah mozaik luar biasa, dari rumah-rumah desa yang damai, tarian penuh semangat, makanan penuh cinta, hingga semangat rakyat yang tak pernah padam meski badai sejarah datang silih berganti. Para pelajar semuanya, kita sudah membahas sejarah dan budaya Ukraina yang kaya. Tapi kini saatnya kita melihat lebih dalam tentang bagaimana negara ini diatur, apa yang jadi kekuatan ekonominya, dan tantangan besar yang sedang mereka hadapi di abad ke-21. Ukraina adalah negara republik demokratis dengan sistem semi-presidensial. Artinya, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Presiden adalah kepala negara dan memiliki peran penting dalam urusan luar negeri dan militer, sedangkan Perdana Menteri memimpin pemerintahan sehari-hari. Parlemennya disebut Verkhovna Rada, yang punya peran dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Meski secara resmi Ukraina menjunjung tinggi demokrasi, realitanya masih sering diwarnai dengan korupsi, oligarki, dan tarik-menarik kepentingan politik. Namun sejak revolusi Maidan tahun 2014, semangat reformasi makin kuat. Rakyat Ukraina semakin aktif menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih. Ini jadi titik balik besar dalam perjalanan demokrasi mereka. Ukraina berada di posisi geopolitik yang unik dan, jujur saja, rumit. Di satu sisi, mereka punya sejarah panjang bersama Rusia. Tapi di sisi lain, generasi muda dan sebagian besar rakyat Ukraina semakin pro-barat. Mereka ingin bergabung dengan Uni Eropa dan bahkan NATO. Namun langkah ini bukan tanpa konsekuensi. Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2014 dan kembali bereskalasi besar pada 2022 memperburuk hubungan kedua negara. Ukraina kehilangan kontrol atas Crimea, dan wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk pun mengalami konflik berkepanjangan. Meski begitu, dukungan dari negara-negara barat terus mengalir, baik dari segi militer, ekonomi, maupun kemanusiaan. Ukraina kini menjadi simbol perjuangan demokrasi di Eropa Timur. Secara ekonomi, Ukraina punya potensi luar biasa. Negara ini sering dijuluki sebagai keranjang roti Eropa karena tanahnya yang sangat subur, khususnya jenis tanah Chernozem yang legendaris itu. Produk utama mereka adalah gandum, jagung, minyak bunga matahari, dan gula. Selain pertanian, Ukraina juga kuat di sektor industri seperti baja, kimia, dan energi. Negara ini juga punya cadangan batu bara, biji besi, serta teknologi nuklir. Namun konflik yang berkepanjangan, masalah korupsi, dan ketergantungan energi pada Rusia membuat ekonomi mereka sering tidak stabil. Setelah invasi Rusia pada 2022, banyak infrastruktur hancur dan ekonomi pun tertekan berat. Tapi, dengan bantuan internasional dan semangat rakyat yang luar biasa, perlahan-lahan mereka bangkit kembali. Tantangan terbesar Ukraina hari ini tentu saja adalah perang dan upaya mempertahankan kedaulatan nasional. Tapi di luar itu, mereka juga menghadapi persoalan seperti reformasi hukum dan peradilan, pemberantasan korupsi, modernisasi ekonomi dan teknologi, dan membangun infrastruktur di tengah konflik. Tapi, para pelajar, dari tantangan besar justru lahir harapan besar. Ukraina hari ini adalah bangsa yang sedang menata kembali jati dirinya,
merangkul masa lalu tanpa dikendalikan olehnya, dan menatap masa depan dengan keyakinan akan kebebasan dan demokrasi. Dengan generasi muda yang kreatif, diaspora yang solid, dan dukungan internasional yang kuat, Ukraina memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang lebih adil, mandiri, dan modern. Jadi, apakah Ukraina akan mampu bertahan dan tumbuh menjadi kekuatan demokrasi baru di Eropa Timur? Itu akan jadi perjalanan panjang, tapi satu hal yang pasti, mereka tidak menyerah. Dan itu saja sudah jadi kekuatan besar. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah sekelumit kisah tentang Ukraina. Negeri yang berdiri di persimpangan sejarah, antara timur dan barat, antara masa lalu yang kompleks dan masa depan yang penuh harapan. Dari hamparan tanah subur yang jadi sumber pangan dunia, hingga kota-kota seperti Kiev, Lviv, dan Odessa yang syarat sejarah dan budaya. Dari musik rakyatnya yang menggugah hati, hingga perjuangan rakyatnya yang menginspirasi dunia. Ukraina bukan sekadar negara yang sedang berjuang. Ia adalah simbol tentang betapa kuatnya semangat sebuah bangsa, yang meskipun dihantam konflik dan tekanan geopolitik, tetap berdiri, tetap bermimpi, dan tetap melangkah. Dalam sejarahnya yang penuh liku. Dari era bangsa Slavia kuno, Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, hingga akhirnya merdeka. Ukraina terus membuktikan satu hal, identitas dan harapan tidak bisa dihancurkan begitu saja. Hari ini, ketika dunia menyaksikan perjuangan mereka, kita pun bisa belajar sesuatu tentang keteguhan hati, cinta tanah air, dan harga dari sebuah kebebasan. Semoga cerita tentang Ukraina ini bukan hanya menambah wawasan kalian, tapi juga menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap dunia, dan terus mengeksplorasi beragam kisah dari negara-negara di seluruh penjuru bumi. Terima kasih telah menyimak episode Ukraina di Murid Geo. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di negara selanjutnya, para pelajar hebat. Kenali, cintai, dan jelajahi.